Hubungan Fuji dan Torik putus dan itu sesuai dengan prediksi saya. Jadi bisa dikatakan prediksi saya tentang hubungan mereka tembus. Dan di sini hari ini ingin saya memprediksi bagaimanakah perasaan mereka berdua masing-masing setelah putus di dalam hubungannya. Apakah masih ada rasa sayang? Apakah masih ada rasa cinta? Apakah ada kemungkinan untuk balikan? Mari kita ungkap di sini. Apakah masih ada rasa cinta di hati Fuji kepada Torik? Ini saya prediksi satu-satu ya. Yang pertama ini untuk Fuji terlebih dahulu. Apa yang ada dalam pikiran Fuji tentang Torik saat ini setelah hubungan mereka putus? Ada simbol trickery. Di sini ada siasat. Mungkin Fuji tampak baik-baik saja untuk menutupi kesedihan. Mungkinkah seperti itu? Mari kita lihat kartu berikutnya. Jadi dia kelihatan tidak ada apa-apa, bisa menerima dengan legowo, tapi sesungguhnya itu bentuk dari usaha-usaha. Usaha-usaha untuk apakah? Nah, mari kita gali lagi, usaha untuk apakah? Untuk menutupi kesedihan setelah berakhir. Di sini ada simbol duka cita, teman-teman. Ada hubungan yang terputus dan di sini Fuji kelihatan seperti biasa-biasa saja, tidak sedih, tidak begini, tidak begitu. Padahal itu hanya kamuflase saja, hanya menutupi perasaan yang sesungguhnya kepada Torik. Kemudian kesedihan seperti apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Ada simbol joy yang bisa diartikan ada kelegaan di sini. Jadi Fuji bisa dikatakan ada kesedihan, tapi di sini juga ada kelegaan di dalam dirinya setelah ada keputusan berpisah dengan Torik. Mengapa kamu lega? Semangat untuk menjalani hidup. Hidup yang bagaimana? Confusion, kebingungan. Jadi seperti ini ya. Sebagai seorang perempuan itu selalu berpikir tentang usia dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Butuh kepastian, karena yang namanya wanita itu berpacu dengan usia. Tidak sama dengan laki-laki yang tidak begitu bergantung pada usianya dalam hal menjalin hubungan dengan seseorang. Tapi lain lagi dengan wanita, karena wanita ini ada masa subur yang harus dipertimbangkan juga. Juga semakin lama atau semakin banyak usianya akan semakin sedikit pilihan yang akan dia dapat. Makanya kalau kalian sebagai wanita harus berpikir masa-masa ketika pasangan kalian tidak segera memberikan sebuah keputusan dan hubungan kalian digantung saja, itu perlu ada sikap yang harus kalian ambil ya. Dan di sini Fuji ada kelegaan walaupun dia juga masih ada kebimbangan di dalam menjalani kehidupannya. Karena di sini ada simbol duka cita, hubungan yang sudah terputus, dan Fuji kelihatan baik-baik saja. Itu merupakan kamuflase saja sebenarnya, padahal hatinya juga bersedih setelah ada keputusan. Tapi di sini ada kelegaan Fuji di dalam kehidupan kedepannya. Lega sudah mengakhiri sebuah hubungan yang tidak ada juntrungnya. Karena kita tahu dari keluarga Torik kayaknya juga tidak memberi restu hubungan mereka berdua. Walaupun sebenarnya Fuji dan Torik ini sama-sama saling mencintai, sama-sama saling kalau bersama menjalin sebuah hubungan rezekinya akan berlimpah ruah. Tapi apa daya terganjal restu dari keluarga Torik. Makanya di sini ada kelegaan buat Fuji setelah hubungan mereka berakhir. Ada semangat lagi untuk menata ke depannya, tapi nggak bisa dipungkiri untuk saat ini masih confusion antara ingat dan tidak, antara sedih dan bahagia, antara sedih dan lega dan lain sebagainya, menjadi satu, berkumpul menjadi satu di dalam benak pikirannya, di dalam hatinya. Ya kadang-kadang lega, tapi kadang-kadang teringat seperti itu. Jadi yang namanya move on itu memang butuh proses ya teman-teman. Apalagi ini putusnya juga baik-baik. Pastinya hubungan mereka juga akan terjalin dengan baik, dan itu tentunya akan sulit untuk move on dengan segera karena sering bertemu, sering kontak dan lain sebagainya. Ini untuk Fuji ya. Kemudian akan saya prediksi untuk perasaan Torik kepada Fuji saat ini setelah putus seperti apakah?
Perasaan Torik kepada Fuji setelah putus seperti apakah? Ada simbol despondensi, ada merasa bersalah dia terhadap hubungan yang sudah terputus. Mengapa kamu merasa bersalah? Karena apa? Karena hubungan tidak bisa semakin serius ya. Di sini ada simbol kesedihan atau merasa bersalah dari Torik terkait hubungan mereka berdua, di mana Torik merasa tidak bisa meningkatkan hubungan itu sesuai dengan harapan Fuji. Selanjutnya Fight, karena simbol keyakinan. Yang namanya keyakinan, mereka kan sama-sama beragama Islam, tapi bisa dikatakan keluarga Torik Islamnya kuat juga. Dan disinilah ada kriteria-kriteria calon mantu yang baik itu yang seperti apa. Mungkin Fuji ini tidak masuk dalam kriteria orang tua Torik ya. Selanjutnya ada perseverance. Sekalipun di sini nanti ada ketekunan di dalam menjalin hubungan, jadi hubungan Fuji dan Torik akan tetap berjalan baik, akan tetap ada silaturahmi sekalipun mereka putus. Kemudian sama-sama duka cita. Kartunya yang keluar juga sama dengan Fuji. Jadi teman-teman, bisa dikatakan dua insan yang sedang jatuh cinta ini sama-sama menderita karena hubungan yang tidak bisa berkembang. Dan di sini Fuji mengalami kesedihan, bukan Fuji, dan di sini Torik mengalami kesedihan juga, mengalami perasaan bersalah terhadap hubungan yang tidak bisa berkembang ini. Seperti itu. Kemudian akan saya prediksi apakah kedepannya mereka bisa kembali lagi menjalin sebuah hubungan. Mari kita lihat di sini ya. Apakah kedepannya mereka akan balikan kembali Fuji dengan Torik ini? Apakah kedepannya mereka akan balikan kembali? Karena orang dua ini berpisah karena keadaan ya. Apakah mereka berdua bisa balikan kembali? Ada simbol invest jalan buntu, sulit untuk bisa balikan. Mengapa sulit untuk bisa balikan? Alasannya apa? Karena ada kebijaksanaan yang sudah diambil. Kebijaksanaan seperti apakah yang mereka ambil? Sia-sia saja menjalin hubungan tanpa ujung. Seperti itu. Jadi mereka ini berpikir sulit untuk balikan sekalipun ada rasa cinta yang masih mengganjal di dalam hati mereka, karena mereka putus karena keadaan yang hubungan yang sulit bisa berkembang. Makanya ada kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan berpisah ya. Dan di sini ketika saya prediksi apakah mereka bisa balikan, ada jalan buntu. Jadi sulit untuk balikan. Mengapa ada jalan buntu? Karena kebijaksanaan pilihan hidup yang sudah mereka pilih, baik Fuji maupun Torik. Karena menjalin hubungan tanpa restu dari orang tua, mereka berpikir itu akan sia-sia belaka untuk menjalin sebuah hubungan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sedih juga ya melihat mereka harus berpisah karena keadaan. Sebenarnya masih bisa diperjuangkan sih kalau mereka nekat. Tapi mereka ini bisa dikatakan anak-anak yang selalu menghargai keputusan orang tua. Baik Fuji maupun Torik sangat mengasihi orang tuanya masing-masing. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah dikarenakan sia-sia belaka menjalin hubungan yang tidak ada ujungnya ini. Ada simbol dissipating, sia-sia atau penghamburan waktu, terutama untuk Fujinya ini ya, karena Fuji perempuan pasti dia akan berpikir kalau hubungan gak ada juntrungnya ya usia saya semakin bertambah, rugi waktu, rugi lain sebagainya. Nah makanya di situ kalau perempuan memang harus tegas di dalam menjalin sebuah hubungan biar tidak terombang-ambing. Sampai di sini dulu teman-teman, kita doakan yang terbaik buat mereka, semoga segera mendapatkan judulnya yang bisa membahagiakan mereka berdua. Dan waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.